Kenapa desakan ini begitu luar biasa? Karena memang kasus ini menjadi tidak logis. Apalagi ada 6 korban jiwa dari anak-anak muda yang mungkin usianya baru 20-an tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau breaking news, tapi di Refli Uncut. Tetapi tadi pembukaannya tetap Keren Cadas juga ya. Tapi ini di Refli Uncut. Ya, kita juga akan share di Refli Harun juga, kita lihat nanti ya. Yang jelas adalah ini ada berita mengenai para pihak yang sudah menyampaikan usulan perlunya dibentuk tim independen untuk melakukan penyelidikan, menemukan fakta terhadap peristiwa tewasnya 6 Laskar Front Pembela Islam. Karena sangat banyak kejanggalan dari mengikuti informasi yang ada. Neta Espane menyebut 7 kejanggalan, Rai Rangkuti menyebut 6 kejanggalan, ada yang mengatakan itu pembantaian, ada yang mengatakan ini hal yang aneh dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, ini ternyata ada daftar pihak atau organisasi yang sudah menyampaikan mengusulkan pembentukan tim independen ya. Jadi tim independen itu tim yang jelas terlepas dari kepentingan dua pihak, baik kepentingan pihak kepolisian maupun kepentingan pihak FPI. Jadi harus steril tim itu, bukan tim untuk menjaga kedua belah pihak, tapi tim yang mau mencari kebenaran bukan pembenaran. Kita lihat ya dari faktakini.net, tokoh dan kelompok yang meminta dibentuk TPF tewasnya 6 Laskar FPI hingga Rabu 9 Desember 2020 malam, Kamis 10 Desember 2020 ya, yang sudah menyampaikan usulan tim yang independen pencari fakta ya, yaitu 1 Fadlizon anggota DPR, 2 Mardani Alisera anggota DPR, 3 Habibur Rahman anggota DPR, 4 Neta Espane dari IPW Indonesia Police Watch ya, 5 Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia, 6 dari PP Muhammadiyah, 7 dari PAHAM. PAHAM ini adalah lini hukum dari Partai PKS ya. 8 Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ya. 9 Hidayat Nur Wahid anggota DPR, 10 Fahira Idris anggota DPD dari DKI Jakarta, 11 Kalam UI, 12 LBH Jakarta, 13 YLBHI Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 14 ICJR ya, ICJR itu Indonesia lupa saya ya, ICJR ya, ICJR ya. Kemudian 15 IJRS, 16 Refli Harun ya, karena saya juga memang berkali-kali menyatakan mengemukakan pentingnya yang namanya tim pencari fakta independen tersebut. 17 Romo Syafi'i anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera ya. Kemudian HRWG ya. Kemudian 19 Institut Perempuan, 20 LBH Masyarakat, 21 LAIP ya, Lembaga Independen Pemantau Peradilan ini ya. 22 Kontras, wah ini Kontras sepertinya 2 kali disebut ya. 23 Setara Institute, 24 PSHK ya. PSHK itu adalah Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. 25 LSAM, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat,
26 Amnesty International Indonesia, 2 kali disebut tadi karena ada Usman Hamid sudah ya. 27 Public Virtue Institute, kemudian ada PBHI, kemudian ada PILNET, ada ICEL ya, Indonesian Center for Environmental Law ya. Kemudian 31 Nasir Jamil, anggota DPR RI. 32 ada Asosiasi LBH APIK Indonesia ya. APIK itu LBH yang bergerak di bidang pembelaan perempuan. Karena dalam kasus atau dalam peristiwa itu di mobil yang membawa rombongan Habib Rizik itu ada wanita dan anak-anak, bahkan bayi ya. Kemudian ada Imparsial, ada LBH Pers, ada Majelis Nasional Kahmi. 36 ada Adang Doro Jatun, anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera. Kemudian 37 Rabita Alawiyah. Kemudian 38 Hamdan Zulfa dari Syarikat Islam. Kemudian Komnas HAM. 40 Aagim. 41 Jazuli Juwaini, anggota DPR. Kemudian Ustadz Abdus Somad. Kemudian Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia DDII. Kemudian Partaunan Daulay, anggota DPR juga. 45 PBHMI MBO. 46 Profesor Dr. Muhammad Amin Rais. Kemudian kami ya, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Kemudian Matlaul Anwar, organisasi Tengku Zulkarnain ya, DTNPA 212. Jadi Persaudaraan Alumni 212. Kemudian 51 Majelis Mujahidin. 52 PP Al-Irsyad Al-Islamiyah, 53 Persis, kemudian 54 Hidayatullah, 55 Taklimat MUI Majelis Ulama Indonesia, 56 BKS PPI, 57 PP Pemuda PUI, 58 FPUIB Banten, 59 Seruan Criminal Law Expert, 60 PP Barupas Indonesia, 61 Jati JATTI, 62 LPD Khotib Dai Indonesia, 63 LBH Pelita Umat, kemudian juga 64 Forum Suara Masyarakat Lampung, FKUTIRB Riau, kemudian APIB, APIB, kemudian IKAMI, Korlabi, TPUA, AKTA. AKTA itu Advokat Cinta Tanah Air ya. Kemudian Markas Besar Kokam Muhammadiyah ini, pejabat, Forum Pondok Pesantren Ciamis, Wahda Islamiyah, Auma Ijmi, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ke-76 ya. Kemudian 77 NU garis lurus. Garis lurus itu yang ini ya, Rahmat Wahab ya. 78 PB Al-Jamiyatul Wasliyah, 79 DPP Syarikat Islam. Ini tadi Hamdan Zulfa ya. 80 PP KBPII, 81 KMJ, 82 PP Ustazah Peduli Negeri, kemudian PP Porsap, PKD Pusat Kajian dan Analisis Data, Tim Pengacara Muslim, WAG Brigade 0484, LBHPA 212, CIIA, 90 Forum Aspirasi Rakyat FAR, 91 FDMPB, 92 GUB MUI Jatim, 93 Maung Institute Bandung, kemudian 94 MIUMI, 95 Presidium Kami Jabar, Komando Pusat Laskar Sabila Masyumi, DPP KNPI MI, DPP LAM, GP2RB, DPP IAD Bogor MBI, PP Ikatan Dai Indonesia, Aliansi Umat Kota Makassar, GBN, AP Kami, Jasma Indonesia, Kobar, Liputan Islam 212. Jadi paling tidak Sobat Era sekalian ada lebih dari 100 baik organisasi maupun individu yang meminta dibentuknya tim independen. Pertanyaannya adalah siapa yang akan membentuk tim independen tersebut? Tentu pihak yang tidak terlibat dari konflik ini, baik dari pihak kepolisian maupun dari pihak FPI. Karena itu yang bisa membentuknya adalah Presiden Joko Widodo sebagai penguasa kekuasaan eksekutif. Presiden bisa melibatkan Komnas HAM, Ombudsman, kemudian juga
Komnas Perempuan dan Anak, tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, ya, kalangan kampus tentunya, dan juga kalangan agama. Yang penting adalah orang-orang tersebut adalah orang yang independen, netral, imparsial, dan cinta kebenaran, mau mengungkapkan kebenaran atas kasus ini, bukan untuk menutup-nutupi kasus ini atau ada pesanan untuk memenangkan pihak tertentu, baik itu pihak kepolisian maupun pihak FPI. Kenapa desakan ini begitu luar biasa? Karena memang kasus ini menjadi tidak logis. Apalagi ada 6 korban jiwa dari anak-anak muda yang mungkin usianya baru 20-an tahun. Anak-anak yang sesungguhnya bisa menjadi generasi penerus Indonesia. Apalagi anak-anak mudanya itu adalah anak-anak muda yang alim. Perkara kita suka atau tidak dengan gerakan FPI, tetapi mereka memiliki standar sendiri soal penerapan agama dan keyakinan mereka yang harusnya kita hormati juga. Karena belum tentu kita jauh lebih baik dari mereka, mungkin bahkan lebih buruk ya. Karena itulah menurut saya upaya ini harus disambut Presiden Joko Widodo. Sekali lagi, mudah-mudahan ini bisa membuat terang kasus ini dan kita tidak hidup dalam spekulasi dan ketidakadilan, dan kita bisa menegakkan prinsip negara hukum. Sobat Era sekalian, yang penting tetap di channel ini di Refli Uncut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.